Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Ibnu Al-Qayyim, min uqubatiha, dan di antara dampak-dampak maksiat, ya, kata beliau, annaha tujarri'u 'alal 'abdi man lam yakun yatajarra'u 'alaihi min asnafil makhluqat, ya. Kata beliau, maka di antara dampak-dampak maksiat itu adalah bahwasanya semua makhluk, ya, ataupun berbagai makhluk menjadi apa? Yatajarra, berani, ya, berani mengganggu orang-orang yang terbiasa melakukan maksiat. Ya. Artinya siapa saja di antara makhluk-makhluk, apakah itu dia syaitan, ya, apakah itu syaitan al-ins, ya, syaitan jin dari bangsa manusia, atau justru binatang ataupun yang lainnya, ya, maka mereka semua akan berani kepada para pelaku maksiat, ya. Padahal apa? Man lam yakun yatajarra alaih, padahal sebelumnya aslinya seseorang itu dia terjaga, ya, dari semua kebaikan. Akan tapi ketika dia bermaksiat, ya, ketika dia ingkar kepada Allah tabaraka wa taala, akhirnya mereka melakukannya. Aslinya sebelumnya apa? Mereka enggan atau mereka takut untuk melakukannya, ya. Seperti jin, syaitan, ya, itu takut mereka kepada manusia, ya. Tetapi tatkala manusia menunjukkan sifat lemahnya, ya, bahkan ketika jin menawarkan pertolongan itu ini dan seterusnya, misalnya melalui wasilah dukun misalnya, ya, harus potong ini, potong itu, siapkan ayam kumbang dan semisalnya. Nah, ketika itu dilakukan, akhirnya syaitan pun berani. Nah, ini kesempatan, ya. Ini kesempatan. Akhirnya mereka berani mengganggu, ya, terhadap pelaku maksiat. Fatajtari'u alaihi syayatin bil adha wal ighwa wal waswasah wat takhwif wat tahzin, ya. Wa insaihi ma bihi maslahatuhu fi dzikrihi wa mudarratuhu fi nisyanihi, ya. Dan syaitan pun apa? Mengganggu mereka, mengganggu pelaku maksiat ini dengan berbagai macam gangguan, ya, dengan menyakiti, ya, dengan al-ilgha, menyesatkan, memberikan waswas, memberikan rasa takut, ya, dan memberikan rasa khawatir, ya. Dan sehingga dia pun menggoda, menakut-nakuti, sehingga seorang atau pelaku maksiat tersebut melupakan apa yang seharusnya bermanfaat, yang mendatangkan maslahat untuk dirinya, ya. Dia akan lupa akan perkara-perkara yang penting, yang daruri untuk dirinya, ya, sehingga dia lupa, ya. Dan syaitan pun apa namanya, menghasut, ya, memprovokasi, ya, agar siapa? Pelaku maksiat ini ta'azzahu ila ma'siyatillahi azza, agar manusia apa? Agar pelaku maksiat ini durhaka kepada Allah tabaraka wa taala, memaksiati Allah tabaraka wa taala dengan kedurhakaan, ya. Ada lagi, ya, kalau bagian poin ini, syaitan dari bangsa jin, ya, syaitan dari bangsa jin.
Ada lagi syaitan dari bangsa manusia, kalangan manusia. Nah, ini jauh lebih dahsyat. Ya, di antara kaki tangannya syaitan itulah jin dari bangsa manusia. Syaitan dari bangsa manusia. Syaitan itu ada dua, ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Nah, ini jauh lebih berat. Bahkan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, ya Ibnul Jauzi ini semasa dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wallahu a'lam bissawab. Itu di atas masa Ibnu Al-Qayyim. Ya. Beliau menulis kitab berjudul Talbisul Iblis. Beliau menyebutkan di situ ada 7 kiat, ya, bagaimana syaitan menggoda manusia. Ya. Syaitan mulai dari perkara yang besar dahulu. Ya. Iblis itu menggoda manusia agar terjatuh kepada kekufuran, keingkaran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mulai dari perkara yang besar. Apa itu? Syirik. Agar manusia syirik, agar manusia kufur. Kalau nggak berhasil, nanti turun ke perkara yang lebih rendah, bid'ah dan lain sebagainya. Sampai kepada ketika iblis nggak mampu, maka dia menggunakan, memanfaatkan kaki tangan iblis. Itulah syaitanul ins. Ya, setan dari bangsa manusia. Ya. Bima taqduru alaihi min adah min ghaibatihi wa khudurihi, ya. Maka syaitan-syaitan dari kalangan manusia ini akan berusaha berani, ya, menggoda pelaku maksiat. Ya. Ya, dia berani menggoda pelaku maksiat. Sesuai dengan apa yang mereka mampu, sehingga mereka menggoda. Ya. Siapa yang mereka goda? Ya, sampai dia berani yang digodanya tidak hanya pelaku maksiat, bahkan, ya, pengaruhnya, bahkan orang-orang yang berada di sekeliling pelaku maksiat tersebut. Apakah itu wayajtari'u alaihi ahlahu, ya, maka dia akan menggoda, berani mengganggu keluarganya, ya, pembantunya, anak-anaknya, tetangganya, ya. Wa yajtari'u alaihi ahluhu wa khidmuhu wa auladuhu wa jiranuhu hatta al-hayawan al-bahim. Ya. Ya. Jadi akan diganggu, ya. Ya. Jadi ketika pelaku maksiat melakukan maksiat, yang berani siapa? Keluarganya. Ya, berani maksudnya mengganggu pelaku maksiat tadi. Artinya dia berani. Ya. Jadi kalau seseorang dia punya keluarga, ya, punya istri, punya anak, ketika dia menginginkan kebaikan pada istrinya, ketika dia menginginkan kebaikan pada anaknya, tapi malah istrinya apa? Engkar. Istrinya apa? Enggan taat kepada dirinya. Pembantunya pun demikian. Barangkali pembantunya sering mencuri uangnya atau semisalnya. Atau anaknya ketika diatur nggak mau diatur. Ya, bahkan tunggangannya pun, ya, dia punya hewan mengganggu dirinya, bahkan ataupun kendaraannya. Sering terjadi pelaku maksiat mobilnya bagus
tapi sering rusak. Ya. Mobilnya bagus tapi sering rusak. Maka ini diantaranya apa? Asbab dari maksiat dari pelakunya tersebut.